Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang SAS. Bukan bahasa pemrograman sih, sebenarnya SAS itu merupakan preprosesor dari CSS ya. Oke, adapun untuk SAS sendiri ya kita lihat referensi dari website langsung. Kita buka SAS. Nah, ini dia sasslang.com. Oke, sebelum kita masuk ke pengenalan SAS, kita akan mengetahui dulu apa itu singkatan dari SAS. Ya, tadi kan kita udah lihat nih, di sini kan ada ya SAS. Nah, mana ya? SAS. Nih. Syntactical Awesome Style Sheet. Oke. Yang mana artinya adalah sintak atau bahasa pemrograman style sheet yang luar biasa gitu. Jadi SAS itu memang ditujukan untuk CSS tapi dengan super power. Jadi dia mempunyai power yang jauh lebih hebat dibandingkan CSS, itu yang dia maksud gitu loh. Nah, untuk SAS sendiri kita akan mulai dari cara menginstalnya ya. Kita klik di sini. Nah, install SAS. Jadi install SAS itu ada beberapa cara ya. Ada yang menggunakan aplikasi, ada yang menggunakan CLI atau command line interface. Nah, ini dia caranya. When you install SAS on the command line, you will be able to run the SAS executable to compile SAS and SCSS files to CSS files. Kayak gitu. Nah, untuk caranya kita install pakai npm install min-g SAS. Nah, ini tuh kita bisa buka lewat git ya. Jadi kita buka dulu gitnya, git bash. Nah, ini di git bash. Oke, kita ikutin cara yang ada di sini. npm. Oh ya, tapi sebelumnya ya, kalau mau install npm itu kalau nggak salah kita harus install dulu Node.js. Kalau nggak salah ya, tapi kalau misalnya nggak pakai Node.js kayaknya nggak bisa deh nih. If you use Node.js, you can also install SAS using npm by running. Nah, jadi kita tuh harus install dulu Node.js-nya. Kita klik npm install min-g SAS. Oke, kita tunggu. Ini cepat ya, cuma beberapa detik doang. Kalau kayak gini, ini artinya SAS kita ini udah keinstall. Nah, habis itu ini kalau misalnya kita pakai Chocolati package manager. Nah, kalau kita kan udah ya pakai Node.js, jadi sama aja sih sebenarnya. Kalau di macOS pakainya Homebrew. Jadi brew install SAS/SAS gitu. Nah, ini tuh kita udah install. Habis itu coba kita cek SAS min version. Nah, itu dia. Oke, ini SAS-nya sudah terinstall dengan versi 1,55 ya. Oke, 1,55 udah terinstall di komputer kita. Nah, selanjutnya kita akan mencoba langsung aja kita coding dengan SAS. Caranya seperti apa? Caranya kita pertama tinggal buat folder baru. Nah, ini folder. Kita kasih nama misalnya ini adalah proyek kita. Project SAS. Nah, habis itu kita masuk di sini. Ini kan masih kosong ya. Kita buka aja di Visual Code. Terus kita klik file. Terus open folder. Kita tunggu. Ini karena baru dibuka ya, jadi agak sedikit lemot. Kok lama ya? Open folder. Nah, ini dia. Tadi folder yang kita buat itu kan namanya SAS, project SAS ya. Nah, ini kita klik select folder. Habis itu ini kan folder masih kosong ya. Nih, project SAS. Kita bikin dulu yang namanya file HTML-nya. Kita bikin index.html, enter. Habis itu kita buat template-nya.
Ini kita ganti nama project SAS. Oke, habis itu setelah itu kita buat link CSS. Nah, ini kita kasih nama style.css, nggak apa-apa ya. Meskipun di sini kita belum buat file style.css. Oh ya, tapi pastikan dulu ya teman-teman itu menginstal extension yang namanya adalah Live SAS Compiler. Nah, ini tuh harus diinstal dulu. Oke. Ini karena ekstensi ini udah terinstall, maka kita bisa langsung masuk ke SAS-nya. Oke, caranya gimana? Ya pokoknya cari aja Live SAS Compiler. Habis itu ini kan udah ter-enable ya. Oke, baterai laptopnya lemah, kita cas dulu ya. Oke, udah masuk. Nah, kita masuk ke sini tadi ya. Nah, oke, kita lanjut. Jadi setelah indeks HTML-nya udah kita buat, maka kita harus membuat dulu file CSS-nya. Tapi sebelum kita buat, kita sambungin dulu di sini pakai link CSS. Nah, ini dia, enter. Nah, ini kan udah ada style CSS-nya. Tapi kita nggak perlu buat file CSS-nya, kita tinggal buat aja style.scss. Nah, SCSS ini merupakan format dari SAS. Oke, ini format SAS-nya SCSS atau SASS. Sebenarnya sama aja, cuman bedanya kalau SCSS itu hampir sama kayak CSS, jadi ada titik 2 koma, ada kurung kerawal kayak gitu. Kalau SASS itu nggak perlu pakai kurung kerawal, nggak perlu pakai titik, nggak perlu pakai titik 2 koma. Jadi rasanya kayak asing gitu kalau kita udah terbiasa pakai CSS biasa. Nah, kalau di sini kita pakainya SCSS saja. Kemudian setelah itu, nah ini otomatis dia akan watching. Akan ada tulisannya watching. Nah, sekarang kan not watching ya karena barusan kita klik. Kalau sekarang kita klik watch SAS lagi, dia akan watching. Dan otomatis dia akan membuat file style CSS ini. Nah, file CSS ini boleh kita buka, tapi kita arahkan ke samping. Nah, ke sini kita akan melihat perubahan-perubahan yang akan terjadi otomatis. Di sini di dalam body misalnya kita menuliskan H1 ya. H1 kita isi dengan bismillah. Ini watching gak apa-apa ya, biarin aja. Nah, habis itu kita pengen membuat style di bismillah ini. Caranya di sini di style SCSS-nya seperti biasa sama kayak di CSS, kita isi H1 misalnya. Di sini tuh misalnya mau kita kasih warna color green. Nah, di sini akan langsung tergenerate secara otomatis. Itu sih. Jadi sebenarnya kalau kalian mau bertanya ngapain sih dari file SCSS harus digenerate ke file CSS, karena hasilnya kan sama aja. Nah, itu dia tujuan dibuat SAS itu merupakan penyempurna dari CSS biasa. Yang mana di file CSS itu sebenarnya adalah file yang sudah di-generate, yang sudah di-compile dari file SCSS atau SASS. Kenapa? Karena file SAS itu mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan CSS natif. Nah, diantaranya SAS ini punya variabel, sementara di CSS natif itu nggak ada variabel. Meskipun sekarang udah ada CSS 3 udah ada variabel, itu penggunaannya cukup ribet. Nah, makanya diadakanlah SAS untuk mempermudah kita menuliskan kode di CSS natif. Ini hasilnya sama aja ya sebenarnya, cuman ya nggak apa-apa lah, kita ikutin aja dulu. Caranya sama persis, nggak ada bedanya sama kita nulis di CSS biasa. Dan ini dia akan terus watching ya apa yang kita tulis, meskipun kita nulis enter di sini itu
itu dia bakal watching terus dan bakal langsung otomatis meregenerate ke sini. Nah, kayak gitu, gampang banget. Coba sekarang kita tambahin suatu variabel di file SAS. Nah, caranya itu ngasih variabel di SAS, kita tinggal tambahin $. Habis itu nama variabelnya, misalnya kita kasih nama variabel hijau. Nah, kasih sama dengan warnanya. Sebentar ya. Ini jadi hijau, misalnya variabel kita, terus kasih titik 2 koma, kasih titik 2, habis itu kita kasih warnanya. Nah, misalnya warnanya mau green ya. Habis itu kasih titik 2 koma. Oke, habis itu kita misalnya mau ngasih warna di bodinya ya. Bodinya biar warnanya hijau, jangan hijau deh, pink. Ini nama variabelnya kita kasih nama pink. Nah, terus di sini kita bikin selektor untuk body. Terus kita kasih warna colornya kan kalau misalnya kita mau ngasih warna pink bisa ya kayak gini ya. Tahu kalau misalnya kita mau ngasih nama dengan variabel, kita isi pink, pink. Nah, ini hasilnya sama aja tuh. Intinya saran saya untuk kalian yang nonton video ini, gak usah lah belajar SAS, SCSS, itu kurang berguna sih. Mending kalian belajar framework yang lain seperti Bootstrap lah, seperti Tailwind lah gitu ya. Tapi ada baiknya juga kalian mengenali apa itu SAS, karena SAS itu bakal berguna ketika kalian itu ingin mengedit Bootstrap ya misalnya, atau mengedit framework CSS yang lain, itu bisa pakai SAS. Dan bahkan kalau kalian cari-cari template atau apalah ya kan di online, itu kadang template CSS-nya itu pakai SAS, enggak CSS natif gitu. Dan masih ada lagi fitur yang tersedia di SAS, yaitu nesting. Jadi nesting itu misalnya di sini tuh kita bikin div dulu. Div namanya container. Terus di dalam container kita bikin div lagi namanya container utama. Oke, kayak gini. Habis itu di sini kita kasih p-nya kita isi lorem 20 aja. Ya, ini di p-nya kita kasih kelas lagi. Kelasnya misalnya paragraph container. Nah, kalau di CSS kita akan nulis, misalnya ini kita mau ngewarnain yang div ini ya, yang container utama. Nah, maka kita akan tentunya kita akan nulis nama kelasnya container utama, terus habis itu kita kasih warna misalnya color apalah ya kan, misalnya kita mau kasih nama antiqui white gitu kan. Ya sebenarnya bisa juga sih kita ngasih warna kayak gitu, tapi ada sebuah cara di SAS itu kita bisa menggunakan seperti ini. Kita masukin yang paragraf kontainernya ya kan, titik paragraf kontainer. Nah, di sini kita kasih dan. Jadi dan ini gunanya untuk ngasih induknya paragraf kontainer ini apa. Nah, kan tadi kita kasih kontainer utama. Nah, maka induknya dia ini adalah ini yang kontainer yang ada di atasnya dia. Gitu. Paragraf bukan. Kan tadi yang kita kasih kelas tuh ini ya, paragraf kontainer. Nah, maka induknya dia itu ini yang kontainer utama ini gitu. Kita juga bisa misalnya kasih di sini background color light blue. Oh, jangan light blue, kurang kelihatan ya. Purple. Kayak gini juga bisa sebenarnya ya. Sama aja.
Jadi ini gunanya untuk ngasih elemen induk dari paragraf kontainer ini. Jadi yang bakal berubah warnanya itu yang kontainer utama gitu. Mungkin segitu aja pengenalan tentang SAS, yang mana video ini hanya berdurasi sekitar 15 menit, dan mudah-mudahan bisa membuka pikiran kalian untuk lebih mengenali tentang SAS. Kalian bisa baca-baca di berbagai sumber dari Google, misalnya dari saslang.com. Ini website officialnya SAS, atau misalnya dari yang lain, ini saya lihat di websitenya Mbak Afifah Rahma, mengenal SAS lebih mudah dengan live compiler di VS Code. Nah, itu tentang compiler yang tadi kita install, atau kalian bisa lihat di YouTube dan di berbagai sumber yang lainnya. Cuman saya sarankan jika kalian mau belajar coding, itu bagusnya ya baca, jangan nonton. Kalau nonton itu biasanya kita hanya sekedar mengikuti tapi nggak paham. Lebih baik itu baca gitu ya. Oke, terima kasih untuk menonton video ini. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dengan apa yang saya ucapkan. Lebih baik tinggalkan SAS, pakai Tailwind aja atau pakai Bootstrap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.